Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, sebelum videonya kita mulai, langkah baiknya di subscribe dulu channel Kacang ini biar makin berkembang. Oh ya, akhirnya channel Kacang ini udah nyampe 5.000 subscriber. Terima kasih banyak banget buat kalian-kalian yang selalu support gua. Kalau misalnya gua ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang tidak mengenakan, gua mohon maaf, karena berkat kalian juga channel Kacang ini semakin lama semakin berkembang. Terima kasih banyak banget buat para subscriber gua yang sangat gua hormati dan sayangi. Terima kasih banget. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, hari ini seperti biasa di pertengahan minggu kita akan membahas tentang hal-hal otomotif. Dan kali ini gue pengen bahas tentang keunggulan dan kekurangan pakai mesin Daytona, atau apa ya, selama 2 tahun belakangan ini kan gue udah pakai mesin Daytona, rasanya gimana sih, atau kelebihan dan kekurangan dari mesin Daytonanya. Jadi di sini kalau misalnya kalian tahu atau misalnya subscriber lama, kalian pasti tahu gue tuh membuat motor ini tuh sangat lama atau sangat amat membutuhkan waktu. Karena apa? Ya karena uangnya nggak ada. Karena ya uangnya kurang, jadinya gue harus ngumpulin dan akhirnya sampai detik ini akhirnya selesai. Bisa dibilang udah sempurna, udah sesuai dengan apa yang gue inginin. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya setelah gue memakai si mesin Daytona. Habis kekurangannya kita bahas, baru kelebihannya. Jadi kekurangan si mesin Daytona ini spare partnya. Spare partnya itu yang kalian sering tanya-tanyakan di kolom komentar. Ternyata itu harganya sangat amat mahal dan tidak bisa disubstitusikan dengan mesin-mesin lain. Kayak misalnya busi, itu susah nyarinya, setengah budek gua nyari kesana kesini, itu susah banget nyarinya. Udah kayak apaan tau, udah kayak nyari jodoh, susah banget. Terus kayak misal nyari intake yang sama kayak si Daytona susah, harus custom, harus pokoknya banyak banget yang dikorbanin. Terus ampas kopling dan macam-macamnya. Pokoknya spare part yang ada di mesin Daytona ini sangat amat sulit dicari, dan walaupun ada, harganya mahal. Jadi buat kalian semua yang pengen membeli mesin Daytona, siap-siapkan budget lebih. Dan kalau misalnya kalian kreatif, gak masalah, bisa disubstitusikan dengan sedikit-sedikit modif seperti bubut atau semacamnya. Cuman berhubung gua orangnya agak sedikit perfeksionis, karena kan ini mesin mahal ya, masa iya gua harus nge-substitusiin sama mesin lain kalau misalnya tidak terjadi apa-apa. Makanya gue tidak mau mesin ini terjadi apa-apa. Makanya gue selalu menolak untuk teman-teman sekalian atau subscriber gue yang selalu meminta untuk memaksakan si mesin ini untuk menjadi lebih overpower gitu. Karena ya spare partnya itu yang sangat amat mahal. Jadi lebih baik dipakai untuk bisa jalan dulu, biar orang tua gue seneng, karena tujuan utamanya karena ingin membeli mesin ini buat bapak gue. Itu sih kekurangannya si mesin Daytona. Cuman kayak hal-hal yang kayak spare part itu susah banget nyarinya. Dan buat kelebihannya yang gue rasakan, motornya itu menjadi sangat enak asli. Mesin ini tuh karena memang benar-benar dibikin atau sesuai dengan apa ya, porsinya, dengan riset-riset yang sudah dilakukan oleh engineer motor ya. Dan memang mesin ini dipakai untuk balapan ya. Jadi untuk kelas mesin yang kecil itu powernya gede banget asli. Itu gue ngebikin mesinnya nggak terlalu overpower aja dapat di 24 HP. Top speednya di gigi 3, itu bukan top speed ya, di gigi 3 aja waktu tes dyno dapat sampai 123 km per jam. Itu lu bayangin motor slip engine mana yang kecepatannya nyampe segitu. Itu setara dengan motor-motor yang mesinnya berdiri, atau setara motor 250 satu silinder kalau yang gue baca ya. Kalau misalnya gue salah, tulis aja di kolom komentar.
Jadi kelebihannya tuh motornya menjadi lebih agresif, lebih enak, lebih kencang, dan bisa dipakai buat santai, dipakai santuy-santuy atau naik motor kayak biasanya gitu. Lu naik motor biasanya santai, lihat kanan kiri, itu enak, nggak ada trouble, nggak gimana-gimana gitu kan. Kalau misalnya mesin bore up itu kalau dipakai santai terlalu panas, terlalu berbet, pokoknya agak kurang enak lah kalau misalnya pengalaman gue ya. Cuman walaupun ada sih dari teman-teman gue yang selalu bilang kalau mesin bore up tuh gak selalu mesti gak enak, ada aja yang dapat settingannya pas tuh enak. Cuman ini dengan lu beli mesin gelondongan aja lu udah dapet enak dan kencang gitu, dan ya yang itu yang harus lu bayar, jadinya harganya lebih mahal gitu dibandingin lu ngebore up. Cuman kalau misalnya lu ngebore up dan banyak try and errornya juga ujung-ujungnya bakalan lebih mahal juga sih sebenarnya. Dan itu sih kelebihannya buat mesin ini. Kalau dipakai buat win gitu kan, sering dipakai atau sering dikatain motor tangki tapi cc-nya kecil atau lamban, nah itu cocok banget kalau misalnya mau upgrade, karena dengan posisi win yang bentuknya lebih simple, mesinnya gede, si Daytona tapi kecil mesinnya, sesuai dengan kedudukan si rangkanya si Win itu cocok banget. Karena di Supra pun enak banget asli gitu. Kalau misalnya kalian bisa nyobain sih rasanya mantep banget sih, nggak ada dua, nggak ada tara, karena perbedaannya 180 derajat dari si Supra yang C100 itu, asli beda banget. Karena Supra C100 kan santai, terus kalau mau dibawa ngebut agak susah kalau misalnya masih standaran. Nah kalau ini santai bisa, dibawa ngebut juga bisa tuh. Dan bensinnya pun irit, termasuk dibilang irit, karena motor gua disetting di 14:1, motornya masih bisa ngebut, masih bisa santai, dan dapat iritnya 14 km per 1 liter. Itu kalau buat gua motor 190 cc itu udah irit banget, karena tangki si Supra ini kan 2,5 liter kalau nggak salah ya, jadi bisa nyampe 30 km lah, 40 mulu anjir, 30 km perjalanan bisa nyampe ke rumah sampai ke tempat kerja itu satu kali isi bensin dengan mesin yang ini. Jadi overall sih enak banget mesin ini. Cuman ya itu tadi, kembali lagi kekurangannya, kurang di spare partnya yang sangat amat mahal. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian membeli mesin ini untuk harian, lebih baik di settingnya jangan terlalu maksain, karena jangan memaksakan gengsi untuk kenceng-kencengan, karena di jalanan pun gak terlalu kenceng gitu. Untuk yang penting untuk nyusul truk bisa lah seenggaknya gitu loh guys. Oke, gitu aja sih video kali ini. Kesan-pesan bukan kesan-pesan ya, kelebihan dan kekurangannya setelah gua make selama hampir 2 tahun ya. Jadi kan selama 2 tahun, walaupun gua makainya baru 2 minggu selama mesin ini bener, selama 2 tahun terakhir itu gua ngeriset karena uangnya kurang, jadi ngerisetnya terlalu lama, terlalu banyak yang dipertimbangkan. Mungkin kalau misalnya uangnya udah banyak mah waktu pas beli langsung dikelarin bet kelar semua, itu lebih cepet pastinya, karena gue kebetulan kehalangan oleh biaya, akhirnya ya seperti ini. Dan sebelum gue tutup video kali ini, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mensupport channel Kacang ini sampai detik ini. Gue sangat amat terima kasih, kehabisan kata gue untuk mengucapkan terima kasih banyak. Dan gue mohon maaf kalau misalnya nggak bisa membalaskan satu persatu komentar kalian atau pertanyaan kalian, gue mohon maaf. Dan ya, jangan lupa di like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka konten kali ini. Dan bye bye, Gue Dwika Hidayat pamit.